Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Okay, for this time we wanna talk about the prepare our test and keep calm. I will guide you slowly and I hope you really understand what I say. Okay. Okay, preparing for the test. It's the test time and just calm. Don't be afraid, okay? Okay, thank you. Okay, rule of the test. In the test we have 20 question. Di dalam tes tersebut kita punya 20 pertanyaan. 20 mah sedikit ya, kadang ada yang 40, ada yang 30, dan saya pilih yang tengah-tengah aja. 20 pertanyaan, gampang kan ya? Gampang banget. And then the question types just multiple choice. Pertanyaannya cuman pilihan ganda. Jelas gampang lah ya. Kamu tinggal milih dari A, B, C, D. Itu mana yang paling benar menurut kalian, tinggal dipilih aja ya. Oke, gampang kan? Tinggal milih. And then will be held with quizzes. Our test will be held with application. You can access it with your phone or your desktop or your PC or your laptop. Okay, it's very accessible for you. Jadi kita akan di tes kali ini kita akan pakai Quizzes, suatu aplikasi yang bisa menghubungkan saya dengan kalian dalam media tes kali ini. Kalian bisa pakai HP, smartphone, bisa pakai laptop ataupun bisa pakai desktop, bisa pakai PC ya. Jadi sangat fleksibel. And then the question will show random. Jadi pertanyaannya di setiap device yang kamu pakai dengan device yang teman kamu pakai akan bakal beda. Jadi gak usah kerjasama itu boleh, tapi ada saatnya. Oke, kalau kali ini kita harus individu dulu, nanti setelah ini boleh kerjasama lagi ya. Kerjasama buat apa? Buat mengerti apa yang saya katakan ketika ngasih materi yang lalu. Nah, kalian bisa kerjasama, diskusi, oke? Tapi kalau untuk tes, namanya juga tes ya, bukan kerjasama. Jadi saya pengen tahu sejauh mana kalian paham apa yang saya sampaikan dalam materi-materi di video sebelum-sebelumnya. And then I have allocate the time for you. For one question is 1 minute. Jadi saya punya lokasi satu pertanyaan itu saya kasih waktu 1 menit. Jadi kita punya 20 pertanyaan. Di dalam 20 pertanyaan itu berarti kita otomatis punya waktu 20 menit untuk mengerjakan. Jadi kamu ketika 20 menit telah berlalu, mau beres atau belum, nanti aplikasinya akan otomatis menutup. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa mengerjakan satu pertanyaan sebelum waktu 1 menitnya usai. Oke? Gimana kalau misalnya 1 menit bisa ngejawab 2 pertanyaan? Ya bagus, berarti kalian sebelum waktu 20 menit bisa menyelesaikan 20 soal dan bisa udahan secepatnya. Oke? Don't be shy to make a great choice for your answer. Jangan malu-malu lah, udah aja pilih yang kiranya kamu yakin. Ya seenggaknya yakin tapi tanpa menghafal dulu kan apa artinya. Jadi kalian harus menghafal dulu, terus gak usah malu-malu atau takut ataupun ragu mengisi soal, karena waktu 1 menit itu sangat berarti. Okay, next. How to access the quizzes? It's very easy guys. The first thing is you just open the Google
google.com and then write quizzes there. Jadi caranya mudah, kamu tinggal akses Google, terus tinggal klik dan ketik quizzes di dalam tautan pencariannya, dan lalu setelah kamu ketik lalu enter, akan muncul paling atas. Nah, oke. Setelah itu diklik aja langsung. Nah, setelah diklik nanti kamu akan dibawa ke tautan yang seperti ini. And then you just click the enter code. Ada kan? Setelah kamu ketik tautannya akan muncul seperti ini, dan klik enter code ada di kanan atas ya, ada ya. Nah, sebelahnya sign up. Jadi gak usah sign up, langsung aja enter code. Nah, setelah enter code, nanti saya akan kasih kodenya ke kalian melalui ketua kelas, melalui grup chat WA kita, ataupun melalui apa saja, yang terpenting kamu dapat code nanti. Jadi kita ngerjainnya waktunya bareng, terus ngerjainnya bareng-bareng, tapi nggak bisa kerjasama. Kenapa nggak bisa? Karena soalnya itu udah random acak gitu ya. Nah, nanti setelah kamu dapat kode, kamu tinggal masukkan kodenya di situ. Masukkan kode lalu klik apa? Join. Klik join. Setelah klik join ngapain? Nah, biasanya kalau setelah klik join, kalian tinggal nunggu teman-teman yang akan gabung itu udah lengkap atau belum. Kalau misalnya belum lengkap, bisa sambil nunggu. Dan saya harap waktu tunggu itu nggak lebih dari 10 menit ya, biar kita cepat beres. Oke? Nah, name format on quiz is very important for me to explore your identity. Jadi format penamaan itu sangat penting ya. Jangan sampai kamu salah, karena kalau kamu salah, saya sulit menilainya dan saya sulit menemukannya juga. Kamu ada di mana, ada di kelas apa, terus NIM-nya berapa. Nah, itu yang bikin saya sulit. Dan yang kalau misalnya tidak terinput nilai kamu, kan misalnya kamu nilainya bagus tapi tidak terinput sama saya karena kamu ngasih namanya tuh nggak jelas, kan kasihan juga ya. Jangan sampai, oke? Nah, formatnya kayak gini: program, class, student ID, and then name. Tulis programnya apa, jurusannya apa, lalu kelasnya apa, lalu NIM-nya berapa, dan juga nama. Nanti ketika pemasukan format ini akan sangat terbatas sekali karakternya. Yang terpenting kamu bisa input kelas, terus jurusan, udah jurusan, kelas, dan juga NIM. Ya, kalau misalnya sama kelas aja, sama program dan NIM-nya doang, terus pas input nama kamu nggak muat, itu gak apa-apa. Karena apa? Karena udah ada NIM yang udah bisa mewakili nama kamu ya. Tapi sebisa mungkin akalin aja gimana caranya bisa muat semua. Misalnya spasinya dirapatin gitu, biar muat semuanya. Misalnya minimal lah nama depan kamu itu tercantum di sana ya. Oke. Misalnya di sini IH, programnya jurusannya itu IH. Lalu pakai pemisah. Kelasnya berapa? Kelas misalnya kelas A, ketik A, lalu pakai pemisah lagi, lalu ke student ID atau NIM-nya apa aja, nomornya berapa aja, ketik di situ. Setelah itu baru nama kamu. Usahain nama depan kamu tercantum lah. Kalau nama belakang dan sama nama tengah kecantum bagus juga, tapi enggak juga gak apa-apa. Yang terpenting udah ada NIM dan program dan juga kelasnya. Oke? Kasih tahu yang belum ngerti ya. Semoga saya harap kamu ngerti ya apa yang saya omongin. Kalau misalnya masih belum mundeng atau belum ngerti,
bisa diulangi lagi videonya ya. Santai aja, oke? Oke, we wanna going to the next slide, guys. Oke, nah kayak gini penamaannya. Tadi kan ada nama programnya, jurusannya, ketik IH, lalu pakai pemisah. Kelasnya kamu misalnya kelas A atau kelas B atau kelas C, masukin A di situ atau masukin B atau masukin C. Setelah itu apa? Setelah itu ketik NIM, NIM-nya berapa. Setelah itu masukin namamu, oke? Gampang kan? Gampang, oke? Nah, di situ. Nah, di sini ada settingannya. Kamu ketika mau ngerjain soal itu bisa sambil dengerin musik atau misalnya saya gak bisa konsen, musiknya matiin, bisa tinggal digeser. Sound efeknya kayaknya ngeganggu, bisa digeser. Atau misalnya pengen pakai sound effect, boleh. Mau pakai meme, boleh, dan lain sebagainya. Karena masih banyak agar kamu merasa nggak ngerasa ini adalah sebuah tes, oke? Enjoyan ya kan, ngapain stres. Nah, setelah mengerjakan nanti kalian akan dapat hasilnya seperti ini. Nanti si quizzes akan mengidentifikasi mana aja jawaban yang benar, mana aja jawaban yang salah. Ketika jawaban yang benar dikasih tanda yang hijau di setiap pertanyaannya. Kalau misalnya warnanya merah berarti itu salah. Dan juga langsung ada hasilnya. Yang saya ambil itu adalah presentasenya. Presentasenya berapa persen, nah itu mencerminkan nilai kamu. Oke? Gampang kan? Misalnya ini 80%, nilainya udah 80. Kalau misalnya nilainya di sini ada 50%, ya berarti 50 karena udah terkalkulasi. Oke? I think it's very easy. Don't panic. You just watch the material in my video before the test, and I hope you can enjoy to fill the question. Okay, thank you for coming and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.